Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati menyerahkan diri ke KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Sudrajat Dimyati bersama 6 tersangka lainnya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menyita barang bukti uang senilai 205.000 dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah. Sudrajat diduga menerima pembagian uang suap sekitar 800 juta rupiah. Mahfud menyebut Hakim Agung yang terlibat kasus korupsi harus dihukum berat. Mahfud meminta jangan memberi perlindungan pada tindakan hakim yang terlibat kasus. Jika kita mendengar kata korupsi, apa yang terlintas di pikiran kita? Suap, pemerasan, menyuap. Well, terlepas dari itu semua, korupsi ialah menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk keuntungan pribadi. Tentu, karena korupsilah pertumbuhan dan kejujuran suatu bangsa akan terhambat. Kemudian juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan di kehidupan sosial. Menurut penulis Amerika, Robert Kilgar, korupsi merupakan sebuah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas atau sebuah jabatan negara, keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi, bisa dari perorangan, keluarga dekat, maupun kelompok pribadi, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Baru-baru ini ada kasus korupsi yang sangat menarik, yaitu kasus korupsi seorang hakim agung yang terseret dalam kasus suap pengurusan kasasi pilot korupsi simpan pinjaman inti dana. Well, mau bagaimanapun, hakim tetaplah manusia dan yang agung hanyalah Tuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hakim Agung Dimyati pada Jumat 23 September 2022. KPK menetapkan Dimyati menjadi tersangka korupsi. Kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang digelar pada Rabu dan Kamis kemarin. KPK telah menetapkan 10 tersangka dan menahan 8 orang dalam kasus ini. Kemudian, sebanyak 6 tersangka ditetapkan sebagai penerima suap, yaitu Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial Eli Tri Pangestu, PNS Kepanitraan MA Desi Yustira, dan 2 PNS MA Nurmanto Akmal serta Muhajir Habib. Ketua KPK Feril Bahruni menyampaikan bahwa kasus yang melibatkan sosok Hakim Agung ini bermula ketika korupsi simpan pinjam inti dana menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan palit ini dilayangkan oleh 10 anggota KSP inti dana. Sangat disayangkan, baik pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, gugatan tersebut ditolak, sehingga naik dalam tingkat pengadilan kasasi. Dan tingkat kasasi inilah sang Hakim Agung diduga menerima uang suap sebesar 800 juta guna menguruskan gugatan yang dilayangkan oleh para penggugat. Secara keseluruhan, pada hari Rabu 21 September 2022, KPK menyita uang tunai sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar. Jumlah yang cukup fantastis pastinya. Pada akhirnya, sang Hakim Agung resmi menjadi tersangka. Dia ditahan di rumah tahanan Taufik Sewar. Dia akan mendekam di rutan ini selama 20 hari, mulai dari 23 September hingga 12 Oktober 2022. Dimyati sebelumnya ditahan KPK pukul 10:20. Dia langsung masuk ke ruangan pemeriksaan dan tidak memberikan komentar sama sekali. Ya, berikut sudah kami rangkum tanggapan-tanggapan dari teman-teman kelompok kami mengenai kasus Hakim Agung. Saya mengenai kasus ini adalah akan timbul banyak keraguan masyarakat terhadap pemerintah karena penegak hukum setinggi Hakim Agung saja bisa membuat tindak korupsi, dan dengan kasus ini juga membuktikan bahwa sikap anti korupsi di Indonesia masih sangat rendah. Sebaiknya KPK menggunakan hak untuk mengawasi dengan sebaik-baiknya sebagai tindakan pencegahan korupsi.
Terakhir, saya harap para pelaku yang bersangkutan ditindak dan diadili dengan hukum yang seharusnya. Pendapat saya mengenai kasus korupsi ini adalah bahwa penegak hukum yang mempunyai kuasa untuk mengadili saja masih melanggar hukum negara dan juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Dengan adanya kasus ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada keadaan hukum dan juga kekuasaan pada pemerintah. Dapat kita lihat juga bahwa sikap anti korupsi di negara kita dan lembaga politik kita masih kurang dan juga belum diterapkan. Pengawasan tiap-tiap elemen negara perlu diawasi oleh siapapun di sekitarnya dan juga lembaga-lembaga khusus agar dapat mencegah dan juga menegakkan kasus-kasus korupsi seperti ini. Saya harap semua pelaku yang bersangkutan di sini dapat dihukum yang seharusnya. Menurut saya, kasus suap Hakim Agung ini merupakan kasus yang dapat membahayakan kesetaraan orang-orang di hadapan hukum. Jika seorang hakim saja dapat disuap, maka konsep kesetaraan di hadapan hukum atau equality before law dapat dipertanyakan. Hal ini dapat membuat rakyat menjadi tidak yakin atas keputusan yang ditetapkan oleh Hakim Agung. Satu kata dari saya untuk kasus ini adalah kok bisa gitu. Seorang hakim agung yang seharusnya disiplin terhadap hukum ternyata berbalik, dan ini adalah sebuah fakta yang sangat memilukan bagi Indonesia. Namun hakim agung tetaplah manusia. Bagaimanapun dia adalah seorang manusia biasa yang mungkin mempunyai akal pikiran yang berbeda-beda. Dari saya, untuk kasus ini adalah semoga bisa menjadi pelajaran bagi semua pejabat-pejabat yang bekerja untuk Indonesia ke depannya.